Karena perubahan cuaca yang ekstrim membuat mereka terkejut, dan kejadian demi kejadian yang pada hari-hari terakhir membuat manusia merasa panik. Kenapa begini? Sementara mereka sedang berupaya untuk membangun ekonomi dunia, tapi tiba-tiba kuasa itu terpuruk. Kalau saya boleh membaca pada hari terakhir, itu banyak perusahaan-perusahaan besar yang di luar negeri itu nggak kuat lagi kolab, tutup, mempekerjakan karyawannya. Belum lama ini saya mendengar berita yang lebih mengerikan lagi. Perusahaan-perusahaan besar yang kita perkirakan apa mungkin mereka itu bisa tutup, ternyata tutup, Bapak Ibu yang terkasih. Nggak sanggup lagi membayar upah karyawannya. Kalau di kota-kota besar sudah terjadi, Bapak Ibu. Saya kemarin dengar cerita dari akunting tapi freelance ya. Dia ambil pembukuan dari beberapa perusahaan, khususnya perusahaan tekstil yang di seputar Solo, mengatakan mengerikan sekali pada kolab. Merumahkan karyawannya. Karyawan itu dirumahkan, dalam artian gak lama lagi akan diberhentikan. Ini terjadi. Penyakit yang aneh-aneh muncul. Virus corona belum lama dalam ingatan kita, baru saja kita kena pandemi corona. Tapi sekarang sudah mulai muncul penyakit yang lain yang lebih mengerikan. Sampai-sampai dokter sendiri kewalahan untuk menghadapi setiap persoalan dan masalah. Tapi ini yang terjadi. Kalau Bapak Ibu sampai pagi hari ini kita masih bisa menikmati, kita bersyukur, kita punya Allah yang luar biasa. Bahkan kejadian-kejadian itu dunia mengalami bingung, tapi kita orang-orang Kristen kalau yang jeli, kalau yang teliti, kita ini sudah dikasih tahu, sehingga kita ini hendaklah waspada. Ada pujian yang mengatakan Eli dan waspada. Ini penting sekali Bapak Ibu yang terkasih. Situasi keadaan dunia yang tidak menentu, hendaklah kita menyikapinya dengan arif dan bijaksana dan takut akan Tuhan, menyerahkan segala sesuatu di dalam tangan Tuhan. Tidak ada pakar-pakar ekonomi yang hebat untuk menghadapi situasi seperti ini. Tidak ada pakar-pakar kesehatan yang lebih luar biasa menghadapi situasi seperti ini. Pagi hari ini kita akan belajar dengan perlahan-lahan kita meneliti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau yang senang tema khotbah, pagi hari ini saya akan kasih khotbah masa yang sukar. Kita bersyukur
Paulus jauh-jauh sebelumnya sudah mendapat ilham dari Roh Kudus, menerangkan kepada anak rohani yang bernama Timotius, nanti pada suatu saat akan terjadi masa yang sukar. Kalau saya udah korbankan, kita akan lihat dari sisi lain, menjadi berkat buat kita semua. Dua Timotius pasal 3 dari ayat 1 sampai ayat ke-9. Nanti saya minta Bapak Perminto bantu bacakan buat saya. Ini yang sedang terjadi dan akan terjadi. Bagaimana sikap kita menghadapi masa-masa seperti ini? Dan bagaimana ciri-ciri orang yang acuh tak acuh menghadapi situasi dan persoalan seperti ini? Hendaklah kita menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dan lekat pada firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, camkan baik-baik, Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu sekalian. Sangat, Allah itu luar biasa mengasihi Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tak perlu ragu-ragu dan kita tak perlu bimbang. Keberadaan kita ini begitu sangat diartikan bagi Allah. Sementara orang di luar sana berpolemik untuk menghadapi situasi dan keadaan seperti sekarang ini. Tapi kita jauh-jauh hari, bagaimana dengan saudara? Saudara menghadapi setiap persoalan dan masalah. Kok tiba-tiba begini? Dulu enggak tuh, tiba-tiba sekarang begini. Dagang susah, sepi. Apalagi yang kerja, siap-siap sebentar lagi PHK. Setelah di PHK mau apa? Mau jualan apa? Jualan pun nggak semudah itu. Saya berapa puluh tahun yang lalu pernah cerita di sini sebelum ada kejadian-kejadian seperti ini. Bagi jemaat sebagai pedagang di tempat ini, siap-siap. Nanti kita akan kebingungan. Kok dagangan kita lama-lama jadi sepi ya? Ternyata ada cara lain lagi yang muncul. Dengan situasi dan kondisi seperti ini, berapa banyak orang berupaya jualan dengan sistem online. Dan kalau kita lemah, kalau kita lalai, kita nggak mengikuti keadaan, kita disiapkan untuk minggir, tidak ikut berjualan. Dan ini sedang terjadi dan sudah terjadi. Lalu tanda-tandanya seperti apa? Mari kita baca. Dan saya minta Bapak itu bantu saya bacakan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang 9. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ke 9 dengan perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah.
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yabres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yabres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin. Amin. Kita mencatat berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya yang bisa mendengar firman Tuhan, terlebih yang mau merenungkan menyimpan dalam hati dan melakukannya. Puji nama Tuhan, kita boleh mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Kita diingatkan, tema khotbah hari ini adalah masa yang sukar. Saya ulang sekali lagi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Lalu yang menjadi pertanyaan buat kita semua, kapan masa yang sukar akan terjadi? Karena Alkitab ini sudah dicetak lama, ditulis dengan jelas kepada manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya percaya Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan bertanya, kapan ini terjadi? Dari dulu juga para pendeta mengkhotbahkan mengenai keadaan manusia pada akhir zaman, jelas menguraikan akhir zaman itu akan terjadi. Tapi mana buktinya? Pagi hari ini kembali saya khotbahkan mengenai masa yang sukar. Pasti saudara juga bertanya, kapan masa yang sukar itu akan datang dan terjadi? Kita bersyukur punya Alkitab yang begitu jelas menulis tanda-tanda zaman sejak Kejadian sampai Wahyu. Jelas sekali. Bahkan di waktu kita mengalami masa pandemi, Alkitab sudah mencatat dengan jelas akan terjadi masa yang sukar. Nanti saudara baca di dalam Injil Matius pasal 24. Kalau di rumah pas punya waktu, buka Alkitab Injil Matius pasal 24. Itu jelas sekali kejadian-kejadian yang sudah lewat, yang belum lewat, itu rinci sekali kejadian demi kejadian. Peperangan terjadi di mana-mana. Ini sudah mulai kita masuk dalam suatu masa yang merupakan tanda-tanda akhir zaman. Kita tidak perlu cerita akhir zaman, tapi tanda-tanda itu sudah menyertai masa kesukaran. Sedangkan masa kesukaran adalah masa merupakan kita harus berhati-hati karena zaman ini akan berakhir. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan, kita tidak perlu panik, tidak perlu takut. Bangkitkan iman percaya kita bahwa Allah sangat mengasihi
mengasihi setiap kita semua. Allah mengasihi setiap saudara dan saya. Jangan ragu. Jadi kalau ditanya kapan akan terjadi masa-masa yang sukar, sini saya catat dari apa yang Rasul Paulus tulis, diarahkan kepada anak rohaninya. Yang pertama saya catat, ketika manusia itu meninggalkan prinsip-prinsip moral. Saya minta Perminto bacakan ayat yang kedua. Matius 2 pasal yang ketiga ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Amin. Waktu manusia itu muncul mengalami sifat yang luar biasa, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, mereka akan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Kita nggak perlu menyelidiki terlalu dalam atau mengeksegesa terlalu dalam untuk ayat ini, tapi ini jelas ditulis. Rasul Paulus menulis dengan jelas sekali. Jadi di sini jelas Rasul Paulus mengatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri, dalam artian menjadi manusia yang masa bodoh. Pokoknya aku aman, aku benar, aku menerima masa bodoh yang lain. Meskipun pada hari-hari terakhir ini muncul kelompok-kelompok orang yang peduli pada siapa? Mereka yang mengalami susah. Sekarang muncul aktivitas peduli sosial. Tapi nyatanya, mudah-mudahan ini nggak ada. Terjadi korupsi yang besar-besaran, masa bodoh. Ini korupsi merupakan suatu pekerjaan yang tidak mau tahu tentang orang lain. Pokoknya dia bisa mencuri bukan miliknya sebanyak mungkin. Kemarin saya baca akan dibongkar korupsi sebesar nggak seberapa sih, 68 triliun. Bayangkan 68 triliun. Ini bukan uangnya sendiri, tapi uang yang diminta pertanggungjawabannya. Dia korupsi. Dia himpun, dia timbun, dia simpan untuk diri sendiri atau koroni-koroninya atau keluarganya. Jumlahnya itu bukan cuma juta M. Kalau juta dan M itu sudah gampang hitungnya, tapi kalau sampai triliun, saya baca, saya pikir waduh, lagi siapa yang punya kepercayaan boleh menggunakan uang, mengatur uang itu sampai 68 triliun. Tapi kepercayaan ini salah gunakan. Inilah model manusia di akhir zaman. Masa bodoh nggak mau tahu urusan orang lain. Jelas di sini kata manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual. Jadi hambanya uang. Hidupnya cuma disetir sama uang. Bagaimana dengan saudara?
Hendaklah kita bisa menguasai diri kita, apalagi yang kita mendapat percayaan. Pergunakan kepercayaan itu bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena memang kalau yang bersentuhan dengan namanya uang itu sangat riskan sekali dan sangat berbahaya sekali. Karena manusia itu memiliki banyak kebutuhan, dan yang luar biasanya kebutuhan itu tidak pernah stop tapi berkembang seperti terigu kena pengembang, berkembang terus. Bayangkan kalau triliun itu, saya hitungnya pun bingung. 68 triliun. Bahkan bukan satu ini, tapi masih banyak yang lain yang perlu kita perhatikan. Inilah seperti firman Tuhan kata, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba dari uang. Siapa yang tak perlu uang? Semua perlu uang. Tapi hendaklah kita jangan dipimpin oleh uang. Jangan jadikan uang itu menjadi raja dalam hidup kita. Hendaklah kita menjadi manajemen yang baik, mengatur uang dengan betul. Kalau kita nggak atur uang kita, serba kurang. Saya sama istri saya kadang-kadang bingung. Kapan ada uang yang stop di tas saya, dompet saya? Liwat terus liwat. Jam ini saya ragu-ragu, oh ada, puji Tuhan. Karena semua manusia itu butuh uang, termasuk saya. Lalu saya berdoa, Tuhan, berilah berkat buat hamba-Mu. Begitu berkat itu datang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kalau kita tidak ada penguasaan diri, kita akan terjebak dengan apa yang terjadi. Manusia itu tidak bisa menguasai diri. Ini tanda-tandanya manusia jahil. Menjadi hamba uang, mereka akan membual. Membual itu apa? Atau lainnya? Halo? Ngomong besar. Nah ini yang namanya bohong itu nggak boleh. Demikian juga membual. Kalau orang minta tolong itu biasanya gitu, saya itu besok jam 10 saya kesini, tak ulangin. Bapak nggak usah ke tempat saya, nggak usah, saya kesini. Jam 10 saya datang. Tapi nyatanya 10 tahun nggak datang-datang. Inilah manusia pembual, pembohong. Sedangkan Alkitab mencatat jangan engkau bohong. Kita ini menjadi orang-orang yang berontak kepada firman Tuhan. Tapi saya sungguh sangat bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang kasihnya tak berkesudahan. Tapi kita bersyukur kita punya Alkitab yang sudah menjelaskan dengan jelas itu manusia akhir zaman itu membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, suka nyalain orang lain, menfitnah. Kita nggak boleh menfitnah orang, apalagi kalau orang itu tidak berbuat, kita fitnah. Nggak boleh. Jadi manusia akhir zaman itu menjadi orang-orang pemfitnah, gampang menyalahkan orang lain. Bahkan nggak sedikit orang menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan kasih begini? Tuhan itu
Tinggal saudara mau menerima atau enggak. Kebanyakan kita maunya yang enak, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi Allah kita itu bukan Allah yang seperti itu. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa Allah merencanakan segala sesuatu di belakang itu semua. Oh, nggak tahunya begini. Kadang-kadang seperti itu. Banyak peristiwa aneh yang Tuhan akan nyatakan bagi setiap bapak ibu, saudara dan saya. Kita tidak berbuat ini, tapi Allah kok menyatakan begini ya? Ada apa ya? Sebenarnya kita menjadi orang yang waspada. Apa yang akan terjadi? Banyak orang pada saat-saat seperti ini malah berbalik menjadi orang yang produktif sekali, menjadi pedagang. Tapi jangan jahat. Saya kemarin dengar satu berita yang sangat mengerikan sekali. Orang diberkati luar biasa, dagangnya yang ramai sekali. Apa yang dijual? Limbah pabrik jaket dan sepatu, kulit. Limbahnya itu diambil di kita, direndam, diolah menjadi snack yang namanya kerupuk. Kerupuk itu namanya bahasa Inggrisnya rambak. Kalau saudara yang sedang rambak, hati-hati. Jangan-jangan salah satunya yang pernah saudara makan. Rambak itu enak, saya senang kok. Apalagi kalau gurih, asinnya saya nggak buat tuh. Dimakan ya gurih. Itu yang disebut kerupuk kulit. Nggak tahu itu limbah dari pabrik sepatu dan pabrik jaket. Ini dikerjakan di pinggiran Bandung. Dan sudah berapa tahun dia mengerjakannya. Dalam artian kita sudah menjadi korban. Ini orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang kreatif. Tapi kepandaian dan kepintaran itu untuk melakukan yang tidak benar. Banyak perkara-perkara yang sebetulnya tidak boleh dilakukan untuk, yaitu kembali lagi untuk di masa yang sukar itu berkreatif soal uang. Hati-hati kalau menghadapi soal hal-hal seperti ini. Jadi hendaklah kita, ketika manusia itu meninggalkan prinsip-prinsip moral, itulah akhir zaman. Hendaklah kita tetap percaya akan firman Tuhan, tetap kita akan percaya kepada Yesus. Biar Tuhan bimbing kita semua. Yesus antar kita semua masuk dalam rencana yang sempurna. Kalau enggak, kita akan menjadi orang-orang yang istilahnya memfitnah orang lain, tapi kita melakukan hal-hal yang tak benar. Apalagi dari tandanya, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ini sedang terjadi, Bapak Ibu yang terkasih. Agama ini dianggap apa? Udahlah. Anak-anak melawan kepada orang tua. Tidak pernah berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Kita tidak jadi orang-orang yang tidak bisa berterima kasih. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang tetap peduli akan orang tua kita. Orang tua kita adalah iman. Kita tidak mungkin ada kalau tidak ada orang tua kita. Hormati dia.
merasa dia itu lebih dahulu lahir daripada kita semua. Antepin aja, asal jangan menggigit. Kalau orang tua kita suka menggigit, hati-hati, takutnya rabies, kita ketularan. Kasih orang tua. Di sini tetap berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Agama ini penting sekali, Bapak Ibu yang terkasih. Berapa banyak yang meninggalkan agama, menganggap agama begitu-gitu aja lah. Puji Tuhan, di balik kebun gak ada. Di Solo banyak. Kalau sudah menjelang hari Minggu, saya heran betul. Tapi kalau hari Jumat, dia mengadakan share kumpul dalam share. Yang di-sharingkan juga firman Tuhan. Plus bikin suatu rencana mau pergi kemana. Lalu tanya aja ngebosin siapa? Ini terjadi. Hari Minggunya bukan ke gereja tapi pergi doang. Ini terjadi di mana-mana. Bahaya Bapak Ibu yang terkasih. Dia menyepelekan agama. Oh, sekarang ada online, pakai online aja. Kalau ketinggalan ya gampang, nanti sore bisa, itu malam bisa, besok juga bisa. Kita nggak ada greget lagi di agama. Ini tanda-tanda orang yang tinggal di akhir zaman. Tidak mempedulikan agama. Lalu yang berikutnya, manusia tanda-tanda manusia akhir zaman. Apa yang kedua? Manusia memungkiri kuasa Allah. Kita nggak percayakan kuasa Allah, memungkiri kuasa Allah. Itu yang kedua. Waktu Allah izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Oh, itu saya dasar aja. Kita yang kurang hati-hati, kita yang kurang teliti. Kita memungkiri kuasa Allah. Kita nggak percaya kalau hal apapun Allah izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Masa bodoh dengan kuasa Allah. Pada hari-hari terakhir ini, cuaca, situasi kesehatan pun mengalami masalah. Tapi mereka tetap berdalih. Oh, itu biasa, habis musim hujan ya nanti musim kemarau banyak orang sakit. Jadi kita memasa bodohkan kuasa Allah. Ini tanda-tanda manusia akhir zaman. Sebetulnya manusia itu akan diberi tanda-tanda kalau kita ini supaya siap menghadapi persoalan dan masalah. Cuacanya sekarang kan nggak enak banget. Nggak tahu di sini kalau Solo, waduh, kalau dinginnya bukan main, dingin sekali. Tapi kalau udah panasnya luar biasa. Banyak mengatakan itu tergoda minum es, membuat es krim. Ini yang akan mengalami persoalan dan masalah. Kalau orang tua bilang, kalau panas-panas jangan minum air es, nanti batuk, nanti flu. Tapi jawabnya apa? Gak apa-apa.
Sedangkan Allah sudah memberikan tanda-tanda itu semua. Kita yang cuek, kita yang masa bodoh. Akhirnya kita mengalami persoalan dan masalah dalam usaha kesehatan. Jadi manusia memungkiri kuasa manusia itu memungkiri kuasa ibadah. Yang kedua itu manusia dia di masa yang sukar itu memungkiri kuasa ibadah. Jadi ibadah itu dianggapnya biasa-biasa saja, nggak ada artinya. Seperti tadi yang saya katakan, di Solo sudah terjadi ibadah itu nggak dihargai sama sekali, masa bodoh. Yang perlu mereka jalan-jalan, happy. Sampai mereka bikin satu klub full joy. Ya seperti tadi saya bilang, Jumat itu yang harusnya kita menggunakan untuk kelompok saya benar-benar, tapi digunakan untuk rundingan mau kemana. Nanti laporan, wah ketemu jual durian enak sekali. Nggak peduli harga, pokoknya enak ya. Akhirnya apa? Makan durian nggak pakai ukuran, sakit. Nah inilah nggak bisa menguasai diri, keadaannya seperti ini, tapi jor-joran. Dan keadaan panas, beli durian, wah minumnya es degan. Ini terjadi, tapi untung nggak diwali Google. Di Solo banyak yang alami seperti ini. Dan itulah ketika manusia itu tidak peduli dengan segala macam tata ibadah, prinsip ibadah, itulah yang menjadi tanda-tanda bahwa manusia itu sudah masuk di masa akhir zaman, masa sukar. Nanti kalau saudara punya waktu, baca Injil Matius pasal 24, rinci sekali, jelas sekali. Lalu berikutnya apa? Oh yang ibadah tadi sudah ya. Jadi saya ulang sekali lagi, saya minta Bapak Penuntut bacakan secara lahiriah ayat 5. 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya, terima kasih. Ada perintah jauhilah mereka itu. Seperti yang tadi saya singgung sedikit, mereka itu seolah-olah tetap percaya ibadah. Saya ulang sekali lagi. Secara lahiriah mereka itu menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya sesungguhnya mereka itu memungkiri kekuatan. Jauhilah mereka itu. Jadi mereka itu sebetulnya pikiran dan hatinya itu tidak ada di dalam ibadah. Sedangkan kita ibadah itu ya di sini biasa ibadah itu di gereja ya. Pikirannya itu nggak di gereja, pikirannya itu sudah menerangkan ke hal yang lain. Inilah tanda-tanda manusia masuk ke dalam masa-masa yang sukar. Yang berikutnya, yang ketiga, manusia selalu ingin diajar tetapi tidak pernah dapat
mengubah kebenaran. Ayatnya ke-6 tuh. 2 Timotius 3 ayat yang ke-6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ya. Yang ketiga, saya catat di sini. Manusia selalu ingin diajar, tetapi tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Jadi apa yang dilakukan tetap aja nggak beres. Inilah tanda masa-masa sukar atau akhir zaman. Mereka mau diajar, dengar, tapi tetap kalau bahasa ahli kukunya dablek. Udah dibilangin jangan, tapi tetap dablek. Nggak mau dengar nasihat yang benar. Selalu melakukan yang salah, yang nggak benar yang dilakukan. Inilah tanda-tanda manusia akhir zaman, atau saatnya manusia itu disebut manusia yang hidup di masa yang sukar. Kelihatannya sepele ya, ibadah, dan ibadah ini diarahkan ke hal yang benar, tetapi nyatanya mereka tidak mau untuk hal yang benar. Itulah tanda-tanda manusia akhir zaman atau hidup di masa sukar. Ini saya sering rubah ya, masa yang sukar itu dengan akhir zaman, karena akhir zaman itu adalah masa yang sukar. Manusia itu susah diajar, susah dididik, maunya sekarangnya sendiri, berontak pada orang tua, peduli masa bodoh tentang ibadah. Saya bersyukur dari kukunnya, anak-anak saya ini sangat peduli sekali dengan pelayanan, sangat peduli sekali dengan cara bagaimana kita merangkul mereka. Saya nggak mengatakan berapa lama saya mengajar Bapak Ibu sekalian. Kalau saya sering katakan, saya sudah 27 tahun mengantar setiap saudara dan semua untuk senantiasa ibadah dan mendidik setiap saudara untuk boleh mengenal Allah dengan benar. Tapi rasanya nggak cukup yang 27 tahun ini. Tapi saya bersyukur di tempat ini banyak orang-orang yang itu tergerak hatinya, ingin tetap memulihkan setiap mereka, memberkati setiap mereka. Kalau saya ini karena usia ya, jadi saya ini tidak bisa melawan usia. Fisik mengalami kelemahan, ingatan saya pun mengalami kelemahan. Saya tadi pagi tertawa. Saya kenal Pak Min ini kalau nggak salah 26 tahun lebih lama. Dan saya pernah ke rumahnya, tapi tadi nyasar lagi. Hampir berapa jam saya putar-putar nyari rumahnya Pak Min, meskipun situasinya nggak terlalu banyak berubah. Kalau tadi betul-betul saya, ya ampun, kok nyari biar nyasar lagi.
banyak driver yang lainnya. Namanya driver pinjaman ya, terserah yang kasih pinjam aja mana. Jadi baru lagi. Saya telepon Bu Partun bilang, masa nggak ketemu? Ya memang nyatanya belum ketemu. Kalau istri saya itu kurang lebih seperti saya, nggak gampang ingat, sering lupa. Tadi kalau nggak gampang ingat tuh sering lupa. Lupa lagi, nyasar lagi. Kalau nikungnya nggak nyasar, anak muda ya, dari jalan raya nikung, di bawahnya itu, di kirinya itu. Kalau buat yang sehat ya, dulu saya nggak masalah. Inilah manusia, penuh dengan segala macam kelemahan. Asal kita jangan sampai meninggalkan ibadah, tetap kita percaya pada Yesus. Yesus baik, Yesus sangat baik. Ini tanda-tanda manusia yang masuk dalam masa kesusahan. Jangan sampai kita menjadi manusia yang meragukan akan kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik sekali. Dan berikutnya, sebagai yang terakhir, manusia menjadi bodoh. Ayat 9. 2 Timotius 3 ayat yang 9. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yabres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin. Terima kasih. Manusia itu kalau sudah dibikin bodoh, susah. Alkitab mencatat manusia itu akan menjadi pribadi yang bodoh seperti Yanes dan Yabres. Kalau yang bodoh itu nggak bisa diajar, kalau yang bodoh itu nggak bisa dituntun. Seperti binatang itu, kalau yang istilahkan binatang yang bodoh itu binatang apa? Keledai. Apa? Keledai. Keledai. Karena nggak bisa dididik, nggak bisa diajar. Tapi Yesus maunya naik keledai. Dokter hewan kaget loh. Kok ada manusia yang naik keledai itu keledai dulu? Karena yang naik itu Tuhan. Kalau keledai itu susah diatur. Sama juga seperti babi. Kalau kita dorong, dia mundur. Kalau kita tarik, kalau kita dorong, dia mundur. Kalau kita tahan, dia maju. Kita manusia, bukan seperti hewan. Jadi orang yang pandai, jangan tunjukkan kebodohanmu. Mereka pun akan nyata bagi semua orang. Jadi waktu ada manusia itu masuk ke dimensi bodoh, itu hati-hati, karena itu adalah kita sudah masuk ke masa yang sukar atau masa akhir zaman. Ini susah ya tuh, karena bodoh. Saya percaya di tempat ini nggak ada yang seperti ini. Semua jadi orang-orang yang pandai, yang mau diajar dan dididik. Jadi hendaklah kita tetap di dalam Kristus. Hendaklah kita menjadi orang yang pandai. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang mau diajar. Dan hendaklah kita menjadi manusia-manusia yang percaya akan kuasa Tuhan. Dan kita akan menjadi manusia-manusia bermoral menghadapi situasi seperti ini. Bapak Ibu yang terkasih, terutama bapak-bapak yang mudah memberikan handphone kepada anak-anaknya, hati-hati. Karena anak-anak sekarang itu lebih pandai daripada masa-masa kita dulu. Dia bisa buka situs-situs yang sangat gawat buat anak-anak, sehingga menciptakan manusia itu hidup tidak bermoral.
Kalau saudara lihat di YouTube, apa yang terjadi? Kalau wanita-wanita itu mungkin Permito sering membuka ya, itu perempuan-perempuan itu semua tuh pakai bikini semua. Bahkan terakhir mulai berani mereka buka baju di depan umum. Hati-hati. Manusia sudah digiring ke hidup tidak bermoral. Betul ya? Betul ya? Kalau kita lihat di YouTube itu orang di pantai Copacabana itu semua hampir-hampir boleh bilang udah 99 bugil. Apa jadinya kalau anak-anak kita yang belum seusia melihat hal yang tidak diinginkan? Kita khawatir nanti anak kita itu akan tercemar, anak kita itu akan terkontaminasi dengan keadaan yang sedang terjadi. Akhirnya kita menyalahkan siapa? Menyalahkan handphone. Kok handphone ngasih konten seperti ini? Nggak bisa ya. Untuk umum kok, siapa suruh kita nggak memprotek anak kita? Jadi saya pesan, Permito tahu ya, pesan jangan sampai anak kita itu lengah. Jangan sampai anak kita itu ingin tahu hal-hal yang nggak perlu boleh tahu. Akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang tercemar. Saya rasa tidak ada firman Tuhan lagi yang perlu saya sampaikan, tapi jelas manusia di akhir zaman itu ya seperti inilah. Percayalah, Bapak Yesus itu sangat mengasihi kita semua. Kasihnya begitu luar biasa. Kasihnya dan pedulinya pada saudara dan saya. Apapun persoalan masalahnya, tetap Yesus akan memberkati setiap saudara dan saya. Nabi kita, saya undang bagi berdiri.